want you out in the pouring rain. I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please. Mengangkat tema nutrisi by Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cita Amalia Dewi dengan NPM 212201027. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 MK Maternitas. Di sini saya sebagai narator dan akan membacakan peran-peran yang akan dibawakan oleh teman saya di dalam role play maternitas ini. Yang pertama, ada Kepala Puskesmas yaitu Refsi, Pak Kades Gusmuja. Yang perawat 1 adalah Alfiana, perawat 2 adalah Devi, dan ibu hamil ke-1 adalah Idatus, ibu hamil ke-3 Devinta, dan ibu hamil kedua adalah Yana. Dan sebagai kameramen adalah Alwi. Berikut saya akan bacakan naskah dari kelompok 1 mengenai kesehatan sasaran ibu hamil terkait nutrisi. Di suatu hari, terdapat puskesmas di salah satu desa yang akan melaksanakan penyuluhan promosi dan pendidikan kesehatan di desa Sukomaju dengan sasaran utamanya yaitu ibu-ibu hamil dan masyarakat desa Sukomaju. Acara penyuluhan atau promosi ini diadakan secara online melalui Zoom meeting yang akan dilaksanakan pada Selasa tanggal 27 September 2022. Acara ini akan diikuti oleh beberapa ibu hamil sebagai sasaran utama penyuluhan dan juga beberapa jajaran pengurus Balai Desa Sukomaju. Penyuluhan di desa ini mengangkat terkait nutrisi yang baik bagi ibu hamil dan berbagai materi bahasan lainnya yang tentunya sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi ibu hamil. Sebelum hari pelaksanaan tiba, pihak dari puskesmas tersebut melakukan perizinan kepada Kades Desa Sukomaju terkait dengan penyuluhan nutrisi kepada ibu-ibu setempat. Sehari sebelum pelaksanaan perizinan, kepada Kades diwakilkan oleh Kepala Puskesmas. Hari tepatnya pada pukul 9 pagi, Kepala Puskesmas mendatangi kantor Balai Desa Sukomaju untuk melakukan perizinan penyelenggaraan penyuluhan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Selamat pagi, silakan masuk. Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Pak, sebelumnya perkenalkan kami dari Puskesmas Sukomaju ingin mengajukan perizinan untuk melakukan penyuluhan terhadap masyarakat Bapak yang terutama sasaran utamanya yaitu pada ibu hamil. Penyelenggaraannya dilakukan pada tanggal 27 September 2022, dilakukan secara online melalui Zoom meeting. Bagaimana Pak? Apakah bisa? Baik, ini dari Puskesmas Sukomaju ya Bu. Jadi saya akan memberikan izin terkait acara tersebut, mengingat warga saya banyak yang membutuhkan penyuluhan kesehatan untuk menambah wawasan dan juga meningkatkan taraf kesehatan di masyarakat kami Bu. Alhamdulillah kalau begitu Pak. Terima kasih banyak atas perizinannya. Semoga penyuluhan ini bermanfaat bagi masyarakat Bapak, terutamanya pada ibu hamil. Baik Pak, saya minta tolong ya Pak untuk diinfokan kepada ibu hamil di masyarakat Bapak ini untuk mengikuti penyuluhan ini. Baik Bu, nanti saya akan infokan kepada warga saya ya. Baik, terima kasih banyak atas bantuannya. Untuk informasi selanjutnya, nanti saya infokan lagi ya Pak. Kalau begitu, izin pamit. Assalamualaikum Pak. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Pak Kades, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Pak, silakan dulu. Ya, baik. Ada apa ya Pak? Jadi begini Pak, Bu, kedatangan saya ke sini memberikan informasi terkait penyuluhan kesehatan yang akan diadakan oleh Puskesmas Sukomaju. Nah, penyuluhan tersebut berkaitan dengan nutrisi pada ibu hamil. Jadi, ibu kan sedang mengandung, jadi cocok untuk mengikuti penyuluhan tersebut, Bu. Alhamdulillah juga ada penyuluhan Pak, bisa menambah wawasan kami berdua. Untuk acaranya kapan ya Pak? Untuk acaranya sekitar pukul 9 pagi besok ya Pak, Bu. Jadi, acaranya itu melalui Zoom meeting. Jadi, ibunya karena lagi mengandung kan, jadi tidak usah capek-capek datang ke puskesmas. Cukup duduk manis di rumah, dapat mengikuti acara tersebut. Besok ya Pak? Iya. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Dan nanti saya pasti ikut. Dan nanti saya akan infokan kepada ibu-ibu, pasti mereka mau ikut. Ya Bu, sama-sama ya. Kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ya Pak, Bu. Jangan lupa Ibu menginfokan ke ibu-ibu yang lain supaya banyak yang ikut ya Bu. Kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Mari. Keesokan harinya, acara pun dimulai. Semua sudah dipersiapkan dan sasaran masyarakat ibu-ibu hamil sudah mulai masuk ke ruang Zoom. Acara penyuluhan mulai tepat pada pukul 9 pagi melalui Zoom meeting dari rumah masing-masing.
Tak terkecuali bapak-bapak dari Desa Sukomaju pun turut hadir untuk mendapatkan ilmu terkait kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Mbak. Alhamdulillah baik Mbak. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti penyuluhan mengenai pemenuhan nutrisi bagi ibu hamil pada pagi hari ini melalui Zoom meeting. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Perawat Alfiana dan rekan saya Perawat Devi dari Puskesmas Sukomaju. Kami penyuluhan tentang makanan dan minuman apa ibu hamil dan calon. Di Desa Sukomaju banyak masyarakat ibu-ibu yang sedang hamil dan membutuhkan informasi mengenai kesehatan bayi dan ibunya dari asupan nutrisi yang sehat untuk dikonsumsi, maka kami mengajukan untuk melaksanakan penyuluhan di Desa Sukomaju ini. Sebelumnya, apakah ibu-ibu dan bapak-bapak sudah siap nih untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Alhamdulillah sudah siap Mbak. Wah, semangat sekali warga Desa Sukomaju. Baik, langsung saja kita mulai ya Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya mau tanya nih kepada ibu-ibu setiap hari makan dan minum apa sih nasihat? Alhamdulillah, saya sejak hamil sangat suka sayuran, Mbak. Tapi kurang suka makan buah-buahan, Mbak. Alhamdulillah, sejak kehamilan minggu keempat, nafsu makan saya sudah mulai meningkat dan mulai memperhatikan untuk makan sayur, buah, karbohidrat, dan protein, Mbak. Kalau istri saya mulai milih-milih Mbak makannya, banyak maunya dan tidak terlalu memperhatikan kondisi nutrisi yang dimakan, tapi selalu saya ingatkan untuk melihat nutrisi yang sehat untuk anak kita, gitu Mbak. Baik, Bapak Ibu tentang ibu hamil dengan baik dan jadi mohon diperhatikan ya Bapak Ibu supaya mendapatkan manfaat yang baik dari kegiatan hari ini. Silakan Mbak. Diskusi dipandu oleh perawat kedua. Baik, langsung saja kita mulai untuk penyuluhannya ya Bapak dan Ibu. Sebelumnya apa sih nutrisi? Ada yang tahu? Makan makanan yang mengandung protein, karbohidrat, dan vitamin. Makanan yang mencakup 4 saat 5 sempurna setiap harinya Mbak, seperti makan susu, telur, nasi, sayur, buah, dan sebagainya. Baik, saya jelaskan ya. Nutrisi adalah substansi organ organisme untuk fungsi normal, pemeliharaan, kesehatan. Nutrisi didapatkan dari makanan dan cairan yang selanjutnya diasimilasi. Maksudnya bagaimana ya? Jadi begini ya Pak, nutrisi itu adalah makanan organik seperti dari tumbuhan atau hewan yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk meningkatkan fungsi normal pemeliharaan tulang, meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan energi dalam tubuh, dan kalau untuk bayinya yaitu membantu pertumbuhan Pak. Begitu bagaimana? Oh seperti itu toh Mbak, baik Mbak bisa dipahami sekarang, terima kasih Mbak. Apa saja kebutuhan nutrisi pada ibu hamil? Banyak sekali sih. Baik, kebutuhan nutrisi pada ibu hamil yaitu yang pertama Pak, karbohidrat dan lemak sebagai sumber zat tenaga untuk menghasilkan kalori dapat diperoleh dari serealia umbi-umbian. Yang kedua, protein. Protein sangat diperlukan untuk membangun, memperbaiki, dan mengganti jaringan tubuh ibu hamil, memerlukan tumbuhan optimal. Protein dapat Anda dapatkan dengan mengonsumsi tahu, tempe, daging. Sebagai sumber zat pembangun dapat diperoleh dari daging, ikan, telur, dan kacang-kacangan. Yang ketiga, mineral diperoleh dari buah-buah dan sayur-sayuran. Dan yang keempat, vitamin D berguna untuk pertumbuhan dan pembentukan tulang bayi Anda. Sumbernya terdapat pada hati ikan, kuning telur, dan produksi susu. Yang kelima, vitamin E berguna bagi pembentukan sel darah merah yang sehat. Makanlah lembaga biji-bijian terutama gandum, kacang-kacangan, minyak sayur, dan sayur-sayuran hijau. Yang keenam, asam
folat berguna untuk perkembangan sistem saraf dan sel darah banyak terdapat pada sayuran berwarna hijau gelap seperti bayam, kembang kol, dan brokoli. Pada buah-buahan, asam folat terdapat dalam jeruk, pisang, wortel, dan tomat. Kebutuhan asam folat selama hamil adalah 80 mcg per hari, terutama pada 12 minggu pertama kehamilan. Kekurangan asam folat dapat mengganggu pembentukan otak sampai cacat bawaan pada susunan saraf pusat maupun otak janin. Selanjutnya, zat besi yang dibutuhkan ibu hamil agar terhindar dari anemia banyak terdapat pada sayuran hijau, seperti bayam, kangkung, daun singkong, daun pepaya, daging, dan hati. Selanjutnya, kalsium diperlukan untuk melindungi ibu hamil dari osteoporosis. Jika kebutuhan kalsium ibu hamil tidak tercukupi, maka kekurangan kalsium akan diambil dari tulang ibu. Sumber kalsium yang lain adalah sayuran hijau dan kacang-kacangan. Saat ini kalsium paling baik diperoleh dari susu serta produk olahannya. Susu juga mengandung banyak vitamin seperti vitamin A, D, B2, dan B3, dan vitamin C. Maaf Mbak, mau tanya. Kalau ibu hamil yang kekurangan nutrisi itu tandanya gimana ya Mbak? Nah, Bapak dan Ibu, apa gejala wanita hamil yang kekurangan nutrisi? Yang pertama, kelelahan dan kekurangan energi, dan yang kedua pusing, dan yang ketiga pusing kekebalan tubuh yang rendah yang mengakibatkan tubuh kesulitan untuk melawan infeksi, dan yang empat, kulit kering, kelima, gusi bengkak dan berdarah, dan keenam, sulit untuk berkontraksi dan mempunyai reaksi yang lembab, yang ketujuh, berlembab, 9, kelemahan pada otot, yang ke-10 terdapat masalah pada fungsi organ tubuh. Oh, begitu ya Mbak. Iya Ibu, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, saya bertanya, apa dampak dari kekurangan nutrisi? Apakah ada yang tahu, Bapak, Ibu? Bayi akan lahir menjadi tidak sehat. Selain berdampak, yaitu terjadinya keguguran, lahir mati, kelahiran neonatal, mengalami cacat bawaan, dan berat badan bayi, dan pada ibu hamil yaitu dapat mengalami anemia, pendarahan, berat badan tidak bertambah secara normal, dan mudah. Waduh, serem juga ya Mbak. Apa saja nutrisi pada ibu hamil trimester 1, 2, 3? Loh, apakah per trimester beda ya, Sis? Baik, saya jelaskan ya. Yang pertama, trimester pertama, pada bulan pertama, nutrisi yang dibutuhkan berupa kalori yang ekstra, yang mengandung susu. Protein dibutuhkan dalam perkembangan janin di trimester pertama, dalam membentuk sel otak. Tambahkan vitamin A, B1, B2, B3, dan B6 dalam tumbuh kembang janin. Selain itu, B12 dalam pembentukan sel darah, vitamin D dalam pembentukan tulang, dan vitamin E dalam metabolisme yang didapat di sayuran dan buah-buahan. Yang kedua, trimester kedua, pada awal memasuki trimester kedua, asupan kalori memang masih perlu ditingkatkan, meningkatkan banyaknya organ yang akan tersusun. Jangan lupakan asupan zat besi dan vitamin C dalam mengoptimalkan pembentukan sel darah merah dalam mendukung jantung dan sistem peredaran darah janin yang sedang berkembang pada minggu ke-17. Asam lemak omega 3 dibutuhkan dalam pembentukan otak janin di trimester kedua akhir. Hindari makanan dengan kandungan kafein yang tinggi, maka dengan kandungan garam yang berlebihan dapat memicu kaki bengkak, menahan cairan tubuh. Konsumsi pula air yang cukup setiap harinya untuk menghindari sembelit dan wasir yang banyak diderita oleh ibu hamil. Dan yang ketiga, trimester ketiga, bagi Anda yang memasuki trimester ini, mempersiapkan dengan kebutuhan kalori yang akan berperan dalam pertumbuhan jaringan janin dan plasentanya. Anda dapat meningkatkan asupan kalori dari sereal, kentang, mentega, susu, telur, alpukat, dan minyak nabati. Selain itu, vitamin yang dibutuhkan adalah B6 untuk membantu metabolisme dalam pembentukan senyawa kimia, yang diantaranya pada sel saraf.
vitamin B1, B2, dan B3 dalam membantu enzim untuk mengatur sistem pernafasan dan energi. Baik, Bapak, Ibu sekian penyampaian materi dan diskusi pada acara penyuluhan hari ini. Bagaimana? Apakah sudah memahami terkait nutrisi yang sehat untuk calon bayinya? Alhamdulillah sudah paham, Mbak. Ya Mbak, sudah paham. Terima kasih atas ilmunya yang sangat bermanfaat ini Mbak. Baik, kalau begitu kami cukupkan sekian penyuluhan pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu warga Desa Sukomaju. Dan kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan hari ini. Jika nanti memerlukan bantuan terkait proses persalinan atau kontrol rutin kehamilan, bisa menghubungi Puskesmas Desa Sukomaju ya Bapak Ibu. Insya Allah kami akan membantu dan melayani dengan baik. Sekian kegiatan hari ini saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu. Baik Mbak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.